Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria dari Prodi Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila dari zaman prasejarah sampai zaman revolusi. Pada abad ke-7 sampai ke-12, Indonesia mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Kemudian, abad ke-12 sampai ke-16, Indonesia mendirikan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dan Indonesia merdeka 1945. Terbentuknya negara Indonesia melalui 3 tahap, yaitu pada masa Sriwijaya, masa Majapahit, dan masa Indonesia merdeka 1945. 1. Masa Sriwijaya. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Salirendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dengan huruf Palau adalah kerajaan yang mengandalkan jalur laut. Sriwijaya menguasai Selat Sunda 686 dan Selat Malaka 775. Sistem perdagangan diatur dengan pemerintah melalui pegawai raja, membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat, sehingga rakyat mengalami kemudahan dan dalam pemasaran di sistem pemerintahan terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pegawai teknis, pembangunan gedung dan patung suci, dan pada saat itu kerajaan mengalami sistem negara dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada zaman Sriwijaya telah didirikan Universitas Agama Buddha. Cita-cita kesejahteraan dalam suatu negara sudah tercermin pada Kerajaan Sriwijaya sebagai perkataan Marfuat Vanwa Sriwijaya Sidayatra, yaitu suatu cita-cita dengan yang adil dan makmur. Unsur yang di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial. Unsur-unsur tersebut membuktikan prasasti-prasasti di Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karangbrahi, Talangtuo, dan Kota Dapur. Berikutnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Sriwijaya dalam menunjukkan nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai sila pertama, yaitu terwujudnya dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. 2. Nilai sila kedua, yaitu terjalin hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Raharsa. 3. Nilai sila ketiga, yaitu sebagai negara maritim, Sriwijaya menerapkan konsep wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya memiliki kedaulatan yang sangat luas meliputi Indonesia sekarang, Siam atau Semenanjung Malaya. 5. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya makmur. Kedua, masa Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, ada beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Tengah muncul, yaitu Kerajaan Kalingga, Sanjaya. Sebagai budaya dari kerajaan tersebut adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan, juga Kerajaan Istana, Dharmawangsa dan Airlangga. Agama yang diakui kerajaan adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa. Telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Kola, dan Kampa. Telah terwujudnya Raja Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dan rakyat kaum Brahmana. Juga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. Pada abad ke-13, berdiri Kerajaan Singosari yang berdiri di Kediri, Jawa Timur, mempunyai hubungan berdirinya Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Berikut nilai-nilai budaya bangsa semasa Kerajaan Majapahit dalam menunjukkan nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai sila pertama. Terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai, Empu Prapanca menulis Negara Kertagama 1365 yang di dalamnya telah terdapat istilah Pancasila. Nilai sila kedua, terwujud hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. 3. Nilai sila ketiga, yaitu terwujud sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada pada Siding Ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331.
4. Nilai sila keempat. Sistem pemerintahan Majapahit menurut Prasasti Brungbrum 1329 dalam tata pemerintahan Majapahit terdapat penasehat kerajaan yaitu Kakrian Ai Hino, Ai Sirikan, dan Ai Halu. 5. Nilai sila kelima yaitu sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad. Ketiga, masa Indonesia merdeka. Indonesia adalah negara yang demokratis yang dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik. Bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu: pertama, pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia mulai dari 1945 sampai tahun 1949. Kedua, pemerintahan parlementer mulai dari tahun 1949 sampai 1959. Ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin, yaitu mulai tahun 1959 sampai 1965. Keempat, pemerintahan Orde Baru, yaitu mulai tahun 1965 sampai 1998. Dan terakhir, pemerintahan Orde Reformasi, yaitu mulai tahun 1998 sampai dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Revolusi Kemerdekaan Indonesia periode 1945 sampai 1949. Sidang PPUPKI memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan politik di Indonesia. Muhammad Yamin memasukkan asas perikerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka, dan Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.